إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa al-qa'il innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Awabin yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah beruntung kita semua menjadi umat Nabi yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun telah hampir 15 abad lamanya kita telah ditinggalkan oleh beliau, namun beliau semasa hidupnya senantiasa memberikan nasihat-nasihatnya, ujangan-ujangannya, petunjuk-petunjuknya kepada para sahabat, dan tentunya juga itu menjadi petunjuk bagi kita semua yang tujuannya tiada lain untuk mencapai kebahagiaan bagi siapa saja yang mau mengikutinya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan saudara yang berbahagia, salah satu petunjuk beliau yang harus kita ingat selalu
dan tidak boleh kita lupakan yang dahulu pernah disampaikan di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, "Taraktukum wa ini, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin." Pada saat itu Rasul berhadapan dengan para sahabatnya. Apa kata beliau? "Nah, aku tinggalkan untuk kalian semua dua penasehat." Dan saudara yang berbahagia, sebagai manusia, tentu saja kita sering berbuat salah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita sangat butuh kepada nasihat-nasihat. Kenapa demikian? Agar kita kembali kepada jalan yang benar. Saudara, nasihat Rasul yang membawa kita kepada kebenaran. Beliau katakan dua perkara yang ditinggalkan itu berupa apa, saudara? Yang pertama kata Rasulullah, yaitu solitan, penasehat yang selalu dia membisu, tidak pernah berkata sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, saudara sekalian, dia katakan natifon, yaitu penasehat yang senantiasa bertutur kata, tidak pernah berhenti-hentinya, baik siang maupun malam. Padahal apa maksud dari kata Rasul itu? Yang pertama kata Rasulullah, penasehat yang tidak pernah berbicara, yang selalu dia membisu, itulah al-maut, itulah kematian, saudara sekalian. Saudara, apabila kita melihat orang yang mati, apalagi yang mati itu ayah kita, yang mati itu ibu kita, yang mati itu kakek kita, yang mati itu nenek kita, yang mati itu adik kita yang sangat kita cintai, dan orang-orang lain yang dekat dengan kita. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pada saat itu, sambil kita melihat kepadanya, meneteskan air mata yang tidak kita rasa dan juga, saudara sekalian, di dalam hati kita berkata, wahai ayah yang sangat aku cintai, wahai ibu yang sangat aku hormati, kaulah yang menyebabkan anakku ini lahir ke dunia. Saat ini kau telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau telah membisu, tidak lagi bisa bergerak sama sekali. Kau telah mati. Namun wahai ayah, wahai ibu, pada saat ini kau lebih dahulu mendahuluku. Pada satu saat nanti kau akan merasa juga apa yang kau rasakan. Artinya, saudara, pada saat itu ketika kita melihat orang yang mati, kita tahu bahwa diri kita pun akan mati juga. Itulah penasehat, saudara sekalian. Apa maksudnya, saudara? Ketika kita tahu tentang hal ini tentunya semua mengingatkan kita akan apa yang Allah telah ingatkan dalam firman-Nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, saudara sekalian. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, jangan pernah kita lupa, saudara sekalian, untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Karena apa, saudara? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi harganya dunia ini, saudara sekalian. Yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal kebaikan kita, saudara. Contohnya, kita membantu pembangunan masjid, saudara. Walaupun hanya sedikit yang kita berikan, itu pasti akan membawa kebaikan untuk kita. Dan saudara sekalian, demikian pula amal-amal kebajikan yang lainnya yang tidak boleh kita lupakan. Salat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Ialah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan nanti, baik itu di alam kubur maupun nanti di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan pernah kita melupakan penasehat ini, saudara sekalian. Mengapa demikian, saudara? Karena para nabi pun pernah merasakan yang namanya kematian. Coba kita ingat, saudara, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Di mana sekarang ini beliau? Dia sudah tidak ada, saudara. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Musa yang begitu gagah dan perkasa juga telah tiada, saudara sekalian. Bahkan, saudara, Nabi yang paling disayang, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah baginda kita Nabi Muhammad SAW pun sudah tidak ada selama 15 abad yang lalu, saudara. Saudara, artinya dalam kehidupan di dunia ini tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Oleh karenanya, seorang penyair pernah berkata, apa kata beliau?
di dunia ini katanya ada satu manusia saja yang boleh kekal dan abadi yang tidak mati-mati, apa saudara jawabannya? Tentulah Allah akan memilih katanya. Itu pastilah Nabi kita Muhammad SAW orangnya. Namun saudara, apa yang terjadi dengan diri Nabi kita Muhammad sendiri? Beliau telah dipanggil menghadap Allah. Oleh karenanya jangan kita lupa, kita pun pasti akan sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi pernah mengatakan, apa katanya? Ya Adam, la tansal mauta, fa innal mauta la yansaka. Wahai anak Adam, jangan pernah kalian melupakan yang namanya kematian, karena kematian itu tidak pernah melupakan kalian. Ingat saudara, 24 jam kita selalu dipantau oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Saudara, kemudian nasihat yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah berhenti-hentinya berkata, siapa dia saudara? Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Saudara, hampir di setiap saat kita mendengar lantunan Al-Quran ini dibacakan. Apalagi di zaman sekarang saudara, sudah banyak kaset dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang berbahagia, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Orang yang berjalan di jalan raya saudara, dia butuh petunjuk jalan. Mengapa? Karena dia ingin selamat. Orang yang patuh kepada petunjuk jalan yang ada di jalan, dia akan sampai pada tujuannya. Dia akan selamat untuk selama-lamanya. Demikian pula saudara, orang yang butuh kepada petunjuk Allah, yang ingin sampai kepada surga, mau tidak mau, dia harus memperhatikan ayat suci Al-Quran ini. Pelajarilah Al-Quran, karena dialah yang akan membimbing kita nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang berbahagia, karena begitu pentingnya Al-Quran Karim bagi kita semua. Nabi kita Muhammad mengingatkan kepada kita saudara sekalian, apa kata beliau? Nawiru pada zirakum bisolat wa qira'atul Quran. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, terangilah rumah kalian dengan dua perkara. Yang pertama kata Nabi, as-salat, perbanyaklah salat di dalamnya. Tentu saja saudara, salat yang kita lakukan di rumah adalah salat-salat yang sunnah. Sedangkan yang wajib kita tegakkan di dalam masjid, karena itu kita diajak untuk berjamaah. Kemudian saudara, hanya itu saja tidak. Kata Nabi, terangi pula rumah kalian di dalamnya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran Karim. Mengapa demikian saudara? Karena Al-Quran itu akan membawa berkah bagi kita semua. Al-Quran itu akan memberikan keselamatan bagi kita semua. Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak pernah salah bagi kita semua. Nabi katakan Al-Quran itu buat nurul mubin, dia adalah cahaya yang sangat nyata. Orang yang membaca Al-Quran saudara, hatinya akan bersinar terang, akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pikirannya saudara akan selalu terang, dia akan mencapai apa yang diinginkan tentunya saudara sekalian. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, kalau ingin rumah kita menjadi rumah tangga yang bahagia, apa kata beliau? Nabi katakan, al-baitu idza quri'at fihi al-Qur'an hadratul malaikah. Sebuah rumah yang apabila di dalamnya dibacakan kitab suci Al-Qur'anul Karim, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadratul malaikat, maka malaikat akan datang ke rumah tersebut. Malaikat bangga saudara mendengar suara Al-Quran dilantunkan oleh orang-orang yang ada di rumah itu. Dia bersinar, didengar, bahkan dilihat oleh malaikat. Malaikat ingin datang ke rumah tersebut setiap kali. Apabila malaikat itu telah datang, apa yang terjadi saudara? Wa taba'adat al-husayatin, maka setan-setan semua akan berlarian saudara, pergi dari rumah itu menjauh untuk selama-lamanya. Mengapa demikian saudara? Karena setan itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang sangat suci dan mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin malaikat akan bersatu dengan setan atau sebaliknya. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau rumah kita ingin jauh dari setan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran saudara sekalian. Demikian pula saudara sekalian, rumah itu kata Nabi kita Muhammad SAW
wa kasura khairahum, akan banyak di dalamnya kebaikan. Artinya penghuni rumah itu akan senantiasa berbuat kebaikan dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rumah itu pastilah saudara akan selalu bahagia, akan selalu senang. Kenapa demikian? Karena mereka dicintai oleh malaikat dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezekinya saudara akan menjadi luas. Karena itu saudara sekalian, kesenangan yang kita dapat, insya Allah apabila kita memperbanyak membaca ayat kursi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, waqala tabuhu, dan rumah itu akan sedikit sekali keburukannya saudara. Sebaliknya saudara, bagaimana dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, bahkan yang ada hanya suara-suara musik dulu saudara. Kata Nabi, apa katanya bagi rumah yang demikian? Wa inna baita allazi lam yuqra fihi al-Quran hadaratus syayatin. Sebuah rumah yang apabila di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka yang senang yang akan datang ke rumah itu bukan malaikat, tetapi Nabi katakan setan saudara sekalian. Kita bisa bayangkan saudara, apabila rumah itu yang didatangi, yang datang adalah setan, maka tentu rumah itu saudara akan banyak keburukannya. Sebaliknya daripada hal yang tadi saudara sekalian. Dan penghuninya tentu akan selalu merasa tidak senang, bahkan akan banyak penyakit yang datang, rezeki pun akan menjadi jauh, dan apa yang terjadi, penghuni di dalamnya banyak cekcok, banyak keributan dan lain sebagainya saudara sekalian. Oleh karena itu, benarlah apa yang Nabi katakan, perbanyaklah di rumah kita membaca Al-Quranul Karim, dan perbanyaklah pula di dalamnya untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Insya Allah rumah tangga kita akan bahagia, rumah tangga kita akan menjadi selamat baik dunia dan akhirat tentunya. Karena itu anjurkanlah kepada anak kita, anjurkanlah kepada cucu-cucu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran juga akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ya Rabbil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah bi hadhihi al-islamil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin balaghi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la rabbil rasyidin sayyidina Abu Bakar subhanahu wa ta'ala wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la ilaha ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al muslimin wa ansur Islam wal muslimin wa ahmil faqar wal muqtadi'at wal muslimin wa bikatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasbiru 'ala ma yashkurun wasbiru 'ala ma yasifun wa la yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha